teman-teman semuanya, gimana nih kabar kalian hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Jadi, perkenalkan nama saya Dewa Yagung Indah Dwi Cahyani, nomor absen 4 dari kelas XE3. Di sini saya akan membahas tentang studi kasus permasalahan ekonomi. Tapi sebelum itu, kalian udah pada tahu belum sih, apa sih itu ilmu ekonomi? Belum kan? Maka dari itu, mari kita bahas. Jadi, ilmu ekonomi adalah salah satu cabang ilmu pengetahuan yang berdaya upaya untuk memberikan pengetahuan dan pengertian tentang gejala-gejala masyarakat yang timbul karena perbuatan manusia dalam usahanya untuk memenuhi kebutuhan atau untuk mencapai kemakmuran. Ada juga yang namanya inti masalah ekonomi. Apa sih itu inti masalah ekonomi? Jadi, inti masalah ekonomi adalah adanya ketidakseimbangan antara kebutuhan manusia yang tidak terbatas dengan alat pemuas kebutuhan yang jumlahnya terbatas. Jadi, masalah yang akan saya bahas kali ini adalah mengenai kenaikan harga BBM. Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan memberi sinyal pekan depan Presiden Joko Widodo akan mengumumkan kenaikan harga BBM bersubsidi, Pertalite dan solar. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan memberi sinyal pekan depan Presiden Joko Widodo akan mengumumkan kenaikan harga BBM bersubsidi, Pertalite dan solar. Belum disebut berapa nominal kenaikan harga Pertalite dan solar, namun kenaikan ini untuk menekan biaya subsidi energi pemerintah yang mencapai 502 triliun rupiah. Menaikkan harga Pertalite yang kita subsidi cukup banyak dengan juga tadi solar. Itu modeling ekonominya saya kira sudah dibuat. Nanti mungkin minggu depan Presiden akan mengumumkan mengenai bagaimana mengenai kenaikan harga ini. Jadi Presiden sudah mengindikasikan tidak mungkin kita pertahankan terus demikian. Karena kita harga BBM termurah kawasan ini. Kita jauh lebih murah dari yang lain. Dan itu beban terlalu besar kepada APBN kita. Sebelumnya dalam rapat koordinasi nasional pengendalian inflasi Kamis lalu, Presiden Jokowi menyebut inflasi Indonesia mampu ditahan 4,9% karena harga sejumlah kebutuhan energi belum naik. Namun subsidi energi yang terlalu tinggi membuat APBN bengkak sehingga perlu dihitung kembali Menteri Keuangan. Tim Liputan Kompas TV. Kira-kira penyebab terjadinya kenaikan harga BBM apa sih? Naiknya BBM ini dipicu oleh banyak hal. Salah satunya kenaikan harga minyak mentah dunia dan ICP. Sehingga kondisi ini akan mengakibatkan meningkatnya besaran beban subsidi APBN. Selain itu, fakta di lapangan ternyata pemberian subsidi BBM ini dinilai tidak tepat sasaran. Kenaikan harga BBM sendiri berpotensi akan meningkatkan angka pengangguran yang tentunya akan menambah tingkat kemiskinan Indonesia. Padahal, per Maret 2022, BPS telah melaporkan adanya penurunan tingkat kemiskinan setelah pandemi. Tingkat kemiskinan per Maret mencapai 9,54% atau 26,16 juta orang. Efek dari meningkatnya harga BBM akan menimbulkan penyesuaian harga transportasi, logistik, harga barang yang kemudian mendorong inflasi. Pada akhirnya, ketika inflasi dalam negeri melangit, Bank Sentral Tanah Air harus menyesuaikan suku bunga acuannya. Beberapa dampak negatif dari kenaikan BBM. Pertama, kenaikan inflasi. Yang kedua, kemungkinan adanya beberapa sektor usaha yang akan terpuruk seperti sektor jasa transportasi, logistik, dan jasa perjalanan atau pariwisata. Yang ketiga, adanya kenaikan harga sehingga daya beli masyarakat menurun. Hal positif dari kenaikan BBM. Yang pertama, mendorong lahirnya industri-industri yang ramah lingkungan dan sektor energi baru terbarukan. Yang kedua, sistem keuangan negara akan lebih baik dan berkelanjutan. Yang ketiga, mendorong masyarakat untuk lebih berhemat dalam mengkonsumsi BBM. Tindakan apa yang harus dilakukan untuk mengatasi dampak kenaikan BBM?
kita dapat melakukan dengan mengelola anggaran dengan baik, masyarakat dapat mengatasi kenaikan harga BBM dan menjaga kestabilan keuangan. Menyesuaikan gaya hidup dapat dilakukan dengan mengadopsi gaya hidup yang lebih berkelanjutan, seperti mengurangi penggunaan energi, memanfaatkan energi terbarukan, dan mengurangi konsumsi secara umum. A few moments later. Sekian video dari saya, semoga mudah dipahami dan dadah!